Shalom dan selamat pagi kepada Jemaat SIB Ria. Saya bersyukur dapat bersama Jemaat Keluarga SIB Ria hari ini. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara fizikal, tetapi kita masih dapat bertemu secara live dengan bantuan multimedia. Masa-masa begini kita rasa berjauhan antara satu sama lain. Tetapi firman Tuhan mengatakan kita adalah satu keluarga dalam nama Yesus dan Allah ialah Bapa kita. Saya percaya setiap umat dari Jemaat SIB Ria akan diberkati oleh Allah Bapa kita pada pagi ini sebab kita berkumpul dalam nama Yesus. Jadi mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kita, Raja atas segala-galanya, kami sembah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya segala yang berlaku ialah atas rencana-Mu. Kami berterima kasih dan memuji nama-Mu kerana kami diberi peluang pada hari ini untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu. Walaupun kita tidak dapat bersama secara fizikal, tetapi firman-Mu mengatakan kami satu dalam keluarga besar-Mu ya Tuhan. Kami ialah anak-anak-Mu. Kami menerima kekuatan-Mu dari Roh Kudus yang sentiasa menghiburkan hati kita dan sentiasa mengarahkan sembah kita pada-Mu Tuhan. Pada pagi ini kita berdoa Roh Kudus akan memfokuskan hati kita dalam pujian dan penyembahan kita dan juga sediakan hati kita untuk menerima firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Biarlah hati kita menjadi tanah yang subur untuk menerima firman-Mu Tuhan. Berkatilah worship team kita yang akan membawa kita dalam nyanyian dan pujian, dan juga hamba-Mu yang akan membawa firman-Mu melalui khotbah, dan kepada semua yang terlibat dalam bahagian multimedia dan teknikal untuk menyediakan kebaktian hari ini secara live. Kami juga berdoa segala kuasa kegelapan akan diusir dari tempat ini dalam nama Yesus, dan Roh Kudus akan meliputi kita dan seterusnya memberikan kita ketenangan dan keamanan. Berkatilah setiap keluarga dalam SIB Ria. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Shalom saudara. Mari kita sama-sama tenang di hadapan Tuhan. Bahwa firman Tuhan berkata, rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai dan sejahtera. Mari kita sama-sama menaikkan lagu ini bersama-sama sebagai tanda doa kita di hadapan Tuhan, tanda kesyukuran kita di hadapan Tuhan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa.
Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Engkau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu. Oh.
menyembah Dia. Mari kita sama-sama katakan, kami umat-Mu, pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, kami umat-Mu. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan, pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Kami umat-Mu, rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berpaling
Salam semua jemaat-jemaat yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Lambai-lambaikan tangan. Harapan kita di dalam ibadah secara online ini, semua kita berada dalam keadaan yang sehat. Walaupun kita berada dalam keadaan normal baru karena pandemi COVID-19 yang melanda di seluruh dunia, termasuklah di negara kita. Namun kita bersyukur kepada Tuhan di atas pemeliharaan perlindungan Tuhan kepada kita semua. Begitu juga walaupun kita tidak dapat beribadah kepada Tuhan di dalam gereja, tetapi kita dapat beribadah melalui online. Begitu juga kita tidak lupa mengucapkan tahniah kepada kerajaan karena begitu prihatin kepada rakyat yang tergolong berpendapatan rendah. Selain daripada itu, kerajaan juga telah berusaha untuk mengekangkan penularan COVID-19 dengan memperketatkan SOP, PKP, penjarakan sosial. Justru itu, marilah kita sama-sama berdoa supaya Tuhan memutuskan rantaian COVID-19 ini. Begitu juga kita berdoa supaya ekonomi negara kita cepat pulih, agar rakyat dapat kembali menjalankan tugas masing-masing tanpa merasa ketakutan. Baik kerajaan, penjaga-penjaga maupun kerja sendiri. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, begitu juga harapan kita supaya kita dapat kembali beribadah di gereja seperti semula. Untuk tidak membuang masa, mari kita melihat kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru, yaitu Galatia pasal 3 ayat 1 dan hingga 14. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan ini. Yang tulis besar atau garis besar ialah dibenarkan oleh karena iman. Mari kita baca bersama-sama. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersonakan kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukis dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak kuketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan Roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sialah semua yang telah kamu alami sebanyak itu. Masakan sia-sia? Jadi bagaimana sekarang? Apa yang menganugerahkan Roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mujizat di antara kamu? Buat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat atau kamu percaya pemberitaan Injil? Saudara, justru itu juga Abraham percaya Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman. Telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah
orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan karena dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Ayat yang terakhir, ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman itu menerima roh yang telah dijanjikan itu. Inilah firman Tuhan yang kita renung bersama, yang kita pelajari bersama pada minggu kedua ini. Nah, tema bulanan kita adalah anugerah. Dan tema pada minggu kedua ini yang saya akan sampaikan, semua adalah karena anugerah. Semua karena anugerah. Inilah tema yang saya sampaikan pada kita pada minggu kedua ini. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya tidak akan lagi mengupas begitu banyak tentang anugerah ini. Sebab minggu yang pertama Penetua Sidrik juga telah menyampaikan juga tema yang sama adalah anugerah. Dan dia telah mengupas banyak definisi anugerah itu. Nah, anugerah ini adalah satu pemberian Tuhan atau pemberian cuma-cuma. Nah, kalau di dalam secara kehidupan kita, dalam secara jasmani, anugerah itu adalah satu pemberian kepada kerajaan karena kita berjasa di dalam kerajaan. Kita mendapat anugerah karena kita berjasa. Tetapi anugerah yang Tuhan berikan ini bukanlah melihat jasa kita, tetapi anugerah ini adalah pemberian cuma-cuma. Atau arti kata yang lain adalah gratis atau grace. Ini arti kata yang lain. Dan inilah pengertian kita tentang anugerah ini. Saudara-saudara yang kekasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat seterusnya dan mari kita kupas di dalam pembacaan ini. Apa yang telah terjadi kepada jemaat di Galatia. Menurut analisa di dalam firman Tuhan ini, jemaat di Galatia ini mereka sudah mendengar Injil lebih awal. Mereka sudah menerima Tuhan. Karena Rasul Paulus sudah datang di Galatia sebelum surat ini. Ini sangat jelas. Bukan saja Rasul Paulus sendiri yang datang di sana, tapi ada juga yang murid-murid Tuhan Yesus datang di Galatia seperti Petrus, seperti juga yang boleh dikatakan adik Tuhan Yesus, Yakobus juga. Ada juga datang di sana untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ini sangat jelas bahwa Galatia ini sudah menerima Injil, sudah menerima Tuhan, dan mereka menerima kuasa daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus. Mereka mengalami banyak mujizat. Mereka
sudah dewasa di dalam pengertian tentang kebenaran firman Tuhan. Jemaat di Galatia sudah membangun, bukan mereka baru di Injil, tetapi jemaat di Galatia ini sudah membangun dari segi pembangunan rumah ibadah, lebih lagi untuk membangun rohani. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, jemaat di Galatia ini sudah sekian lama, bertahun-tahun sudah menerima Injil. Dan bukan mereka baru disampaikan Injil. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, tetapi apa yang telah terjadi, saudara, sekian lama setelah Rasul Paulus sudah meninggalkan di Galatia dan Rasul Paulus pergi di tempat yang lain, apa yang telah terjadi kepada di Galatia ini? Nah, untuk kita akan mengetahui sedikit Galatia ini. Galatia adalah wilayah di tengah bagian Asia kecil. Turki inilah adalah Galatia ini wilayah di tengah bagian Asia kecil di Turki ini sekarang. Kebanyakan penduduknya adalah keturunan Gaul atau orang Kelitik yang telah tinggal di wilayah tersebut sebelum tahun 200 Masehi. Pada zaman Paulus, orang Romawi menguasai wilayah ini yang dinamakan Galatia pada tahun 25 sebelum Masehi oleh Kaisar Agustus. Inilah Galatia ini. Galatia ini sudah jelas bahwa mereka sudah mengenal Tuhan. Tetapi apa yang telah terjadi menurut dalam surat Paulus ini yang dikirim kepada jemaat di Galatia, sehingga Rasul Paulus menyatakan suatu kata-kata yang tidak boleh diterima, atau kata-kata yang luntaran, yang marah, yang tidak lagi senang dengan jemaat di Galatia. Apa yang telah terjadi, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus? Mari kita lihat kembali di dalam ayat pembacaan kita. Kita lihat ini di dalam ayat 1 ini. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempersonakan kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu yang terlukis dengan terang di depan kamu? Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, kalau zaman dulu gereja atau rumah ibadah, jangan heran kalau ada salib, ada gambar-gambar Tuhan Yesus dilukiskan di mimbar, atau masuk saja kita nampak gambar lukisan Tuhan Yesus. Dan inilah yang dimaksudkan Rasul Paulus ini. Yang siapakah yang mempersonakan kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu dilukis dengan terang di depan kamu? Ini berbicara pada kita semua pada sekarang ini. Ada banyak salib-salib tergantung. Dan jangan heran kalau ada orang yang sedang beribadah, ada gambar di sana. Itu kebiasaan mereka. Tapi bagi kita tidak seperti itu. Tidak ada gambar, tidak ada salib pun kita dapat beribadah kepada Tuhan Yesus. Karena ini iman, ini hati kita. Tetapi bagi orang lain, mereka beribadah kalau ada salib, ada gambar Tuhan Yesus. Itu mengikut keadaan mereka, ajaran mereka dari awal. Tetapi jangan kita tuduh mereka menyembah itu patung, tidak. Tetapi mereka senang beribadah kalau ada itu gambar. Nah, itulah yang terjadi di Galatia ini. Rasul Paulus begitu marah karena ada Injil yang datang kepada jemaat di Galatia yang bukan Injil sebenarnya. Tetapi Injil itu adalah manipulasi kepada jemaat di Galatia. Bukan Injil, tetapi apa yang
disampaikan orang-orang yang datang menginjili di Galatia itu adalah Injil yang bukan Injil sebenarnya. Inilah yang menjadi kontroversi jemaat di Galatia. Karena mereka sudah sekian lama mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan, tetapi apa yang terjadi? Mereka mengikuti Injil yang bukan Injil sebenarnya. Untuk seterusnya mari kita lihat sebenarnya apa yang telah terjadi ini, saudara-saudaraku, jemaat di Galatia ini. Galatia pasal 1 ayat 6 dan hingga 7. Mari kita lihat. Hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lakas balik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7. Sebenarnya bukan Injil, hanya adalah orang yang mengacuhkan kamu dan maksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, inilah satu kemarahan Rasul Paulus karena jemaat di Galatia sudah mengalami banyak mujizat, sudah tahu beribadah dan sudah menerima kuasa Roh Kudus, tetapi mereka mudah beralih kepada Injil yang bukan sebenarnya, yaitu hukum Taurat. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Sebab itu Tuhan Yesus berkata di dalam ayat 1 yang kita baca itu, yaitu apa yang mempersona kepada kamu. Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu yang terlukis dengan terang di depan kamu? Salib itu, mari kita lihat salib ini. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara-saudara yang kasihi dalam nama Tuhan Yesus, pemberitaan salib ini merupakan satu kebodohan bagi orang yang akan binasa, bagi orang yang akan dihukum. Tetapi pemberitaan salib ini bagi kita yang percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, adalah pemberitaan Allah untuk menyelamatkan kita. Ini adalah pemberitaan kekuatan Allah untuk menyelamatkan kita. Salib Yesus ini. Nah, inilah sebab-sebab Rasul Paulus begitu marah kepada jemaat di Galatia. Karena mereka tidak mempertahankan Injil. Mereka tidak mempertahankan salib Tuhan Yesus dalam hati mereka. Walaupun ada lukisan di rumah ibadah, tetapi mereka tidak mempertahankan iman mereka. Mereka memikirkan hukum Taurat. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat di dalam ayat 2 ini. Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya pemberitaan Injil? Pertanyaan Rasul Paulus ini kepada jemaat di Galatia yang kedua. Pertanyaan yang pertama tentang salib. Pertanyaan yang kedua Rasul Paulus adalah, adakah kamu menerima Roh karena melakukan hukum Taurat? Nah, mari kita lihat seterusnya dalam firman Tuhan ini untuk membuktikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Injil, percaya kepada Tuhan Yesus, merekalah yang akan dicurahkan kuasa Roh Kudus. Mereka tidak akan memperoleh Roh Kudus kalau mereka hanya
mengharapkan hikmat manusia atau yaitu hukum Taurat. Kebenaran itu tidak dinyatakan kalau mereka percaya kepada hukum Taurat, tetapi kebenaran itu dinyatakan melalui kepercayaan kepada Yesus Kristus. Untuk membuktikan apabila jemaat beribadah kepada Tuhan, berdoa bersama-sama orang yang percaya kepada Tuhan, pasti Roh itu akan turun. Roh Kudus itu akan turun, dan inilah yang dimaksudkan anugerah. Anugerah. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat seterusnya bukti-bukti ini bahwa Tuhan akan bekerja kepada orang-orang yang percaya. Dengan Roh Allah sendiri akan bekerja. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. Ini Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras, memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertabaran hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhilah mereka dengan kuasa Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ini terbukti, saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus. Roh Tuhan akan turun apabila orang yang percaya akan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Ini telah terbukti. Nah, di manakah dasar kemegahan orang-orang di dalam dunia ini yang mengandalkan perbuatan yang baik, yaitu melalui hukum Taurat? Tidak ada. Mereka tidak dapat mendapat kebenaran. Kita mendapat kebenaran melalui percaya kepada Tuhan Yesus, melalui percaya Injil, melalui percaya tentang salib. Inilah yang akan membawa kita kepada kehidupan. Roh Tuhan akan bekerja, karena Roh Tuhanlah yang akan menyelamatkan kita. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ini membuktikan bahwa Roh Tuhan akan bersama-sama ketika kita beribadah memujikan Tuhan. Nah, kita melihat lagi seterusnya di dalam penyertaan Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1, yang tertulis di dalam ini, hai Tertullius, di dalam bukuku, yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan Yesus, sampai pada hari ini terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya, Roh Kudus, kepada rasul-rasulnya. Sebelum Yesus telah terangkat di surga, ini Roh Kudus sudah Tuhan janjikan bahwa akan menyertai setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, untuk meneruskan lagi rujukan kita di dalam firman Tuhan ini, Roma pasal 4 ayat 1 dan 3.
Abraham dibenarkan karena iman. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa luhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia boleh berdasarkan untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apa yang dikatakan nas dalam kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Ini sangat nyata, saudara, bahwa kita dibenarkan karena iman. Abraham dibenarkan karena iman dan menjadi bapa luhur kita dan menjadi keturunan, dan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan iman. Inilah kebenaran yang telah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang ketiga yang kita akan perhatikan di dalam ayat yang pembacaan kita di dalam Galatia itu. Di dalam Galatia ini, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-sia. Di dalam ayat 3, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Ini berbicara tentang kehidupan jemaat di Galatia yang sudah sekian lama menerima Tuhan, tetapi akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengikuti Injil, yaitu Taurat, dan sehingga mereka tidak lagi mengikuti Tuhan. Nah, inilah Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Galatia, adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat 1 dan hingga 9. Apa yang tertulis di sini, dan itulah yang kita renung bersama, bahwa hidup di dalam roh adalah orang-orang yang akan bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Tetapi hidup di dalam daging itu adalah menuju di dalam maut. Karena hidup di dalam daging. Nah, ada di dalam semua dalam ayat ini. Mari kita baca bersama-sama. Roma pasal 8 ayat 1. Dan kalau boleh kita perhatikan di dalam sampai ayat 9 ini. Dan inilah yang firman Tuhan yang kita kupas tentang apa yang dinyatakan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dan inilah firman Tuhan yang kita akan lihat bersama-sama. Hiduplah oleh roh, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah dijatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak tertakluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan di dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini berbicara tentang keadaan apa yang terjadi di Galatia ini. Sekarang ini yang dikatakan Rasul Paulus, apa yang kamu pilih? Adakah kamu hidup dalam roh atau kamu hidup di dalam daging? Ini yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Galatia. Nah, ini kita dapat lihatkan dalam ayat ini, pembacaan ini, di mana kalau kita hidup di dalam roh, kita akan memiliki hidup. Tetapi kalau kita hidup dalam daging, kita akan hidup dalam kehidupan, yaitu menuju maut atau menuju dalam penghukuman. Karena ini, hidup di dalam daging adalah hidup dalam dosa, tetapi hidup di dalam roh adalah hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita lihat ini di dalam ayat 3 ini, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat, karena tak berdaya oleh daging, tak dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, serupa dengan daging, ia dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman di atas dosa di dalam daging. Inilah anugerah di mana Yesus ini sendiri tergantung di kayu salib karena dosa. Inilah yang menandakan bahwa segala dosa-dosa kita telah ditanggungkan Tuhan Yesus, dan bukan kita percaya dalam hukum Taurat, dan hukum Taurat itulah yang akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Tidak. Tetapi yang membawa kita dalam kehidupan adalah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan kita hidup di dalam roh. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Surat Paulus ini disampaikan kepada jemaat di Galatia. Kamu sudah hidup dalam roh, kamu hidup di dalam kuasa Tuhan, tetapi adakah kamu mengakhiri hidup kamu di dalam kedagingan? Karena kehidup dalam kedagingan adalah tergulung orang-orang yang berdosa dan di bawah hukuman. Dan tidak ada yang akan terlepas ini. Tetapi siapa yang akan menyelamatkan kita adalah Yesus sendiri. Inilah kebenaran dinyatakan melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Melalui iman percaya kepada Tuhan Yesus, disinilah kita akan mendapat keselamatan. Tidak ada seorang pun yang benar dalam dunia ini, selain hanya Yesus saja yang benar. Semua manusia telah berbuat dosa, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini jelas saudara, kita hidup dalam roh dan kita tidak mau hidup dalam sara daging. Inilah yang Rasul Paulus nyatakan kepada jemaat di Galatia. Sekali lagi saya katakan, apakah kamu mau mengakhiri hidup kamu dengan daging
atau mengakhiri hidup dalam roh. Saudara-saudara, kita mengakhiri hidup kita di dalam roh dan bukan mengakhiri hidup kita dalam kedagingan. Karena kita hidup kebenaran Yesus Kristus, bukan kita hidup karena hukum Taurat. Saudara-saudara yang kukasihi dalam nama Tuhan Yesus, mari kita implikasikan firman Tuhan ini. Persoalan Galatia ini persoalan kita. Persoalan di Galatia ini persoalan kepada jemaat semua. Banyak yang mempersonakan kita. Mempersona membuatkan kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan salib Tuhan, meninggalkan Injil Tuhan. Banyak orang terpesona dengan hal-hal yang kedagingan, sehingga mereka tidak lagi mempertahankan iman mereka, sehingga mereka tidak lagi mengingati salib Tuhan, pengorbanan Tuhan. Salib itu adalah kekuatan Allah. Mereka meninggalkan semuanya itu. Injil adalah satu, adalah Yesus sendirilah. Itulah yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada lagi lain menyelamatkan kita selain Yesus Kristus. Saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah persoalan yang dihadapi jemaat Masakin. Banyak yang mempersonakan. Sebagai contoh, kalau seorang pemuda yang mencari pasangan, mereka terpesona, mungkin karena lelaki itu memiliki harta yang banyak, pekerjaan yang baik, dan memiliki gaji yang mahal. Mereka terpesona di sana dan mereka meninggalkan Tuhan Yesus, meninggalkan firman Tuhan. Mereka tidak lagi mau beribadah kepada Tuhan. Mereka tidak lagi memelihara iman mereka, tetapi mereka tergoda, mereka terpikat, mereka terpesona karena kekayaan seorang lelaki jejaka yang dapat membuat mereka terpesona. Ini persoalan sekarang, persoalan di Galatia ini persoalan zaman sekarang juga. Saudara-saudara, bukan itu saja, tetapi kedudukan, pangkat juga akan mempersonakan, sehingga sanggup meninggalkan Tuhan Yesus dalam kehidupannya, sanggup tidak mau datang lagi di gereja, sanggup tidak memuji lagi Tuhan karena terpesona dengan pangkat dan kedudukan. Inilah persoalan, inilah yang perlu kita atasi, sebagaimana yang Rasul Paulus menyatakan kepada jemaat di Galatia. Tidak ada Injil lain, hanya Yesus Kristus lah satu-satunya Injil. Tidak ada kebenaran dalam dunia ini, tidak ada orang yang dapat bersama dalam kerajaan surga hanya melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ini pengajaran-pengajaran yang sara, yang apa-apa yang terbaik. Namun hukum Taurat bukan jahat. Namun bukan Tuhan akan putuskan hukum Taurat ini. Melainkan hukum Taurat ini hanya memperlihatkan dosa-dosa manusia. Tetapi setelah Yesus sudah turun dalam dunia ini, Taurat ini tidak berarti lagi. Yesus sudah yang menggenapi kebenaran, itulah kita akan hidup. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, hanya sampai sini firman Tuhan yang kita renung bersama. Nanti minggu yang ketiga, Pastor akan lagi sambung tema, yaitu anugerah. Dan hari ini yang saya akan sampaikan karena anugerah. Semua ini karena anugerah. Itulah yang kita renung bersama-sama, di mana kita pegang kepercayaan kita kepada Yesus, yaitu Injil adalah satu-satunya yang membawa kebenaran kita. Dan inilah yang membawa kita keselamatan. Terima kasih. Sampai sini.
Dan terima kasih di atas perhatian saudara semua. Sekian, terima kasih. Kita jumpa di minggu akan datang. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini kita dapat bersama-sama lagi di dalam ibadah secara online, dan saya percaya bahwa lewat daripada apapun yang dilakukan pada hari ini di dalam pujian, penyembahan, terlebih firman Tuhan yang banyak memberkati kita pada hari ini, kita bersyukur karena dalam keadaan begini kita masih boleh menikmati berkat-berkat Tuhan lewat di dalam kebaktian walaupun secara online. Sesuatu itu, sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan terus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas berkat pimpinannya dalam ibadah kita. Tuhan berkati bagi setiap yang melayani sepanjang hari ini, yang kita berdoa untuk aktiviti kita masa hadapan, minggu ke depan ini. Apapun yang kita lakukan, kita mohon perlindungan, pimpinan Tuhan dan penyertaan Tuhan setiap langkah kita, khususnya kita semua, supaya kita dijauhkan daripada jangkitan penyakit COVID, dan kita terus berdoa bagi barisan hadapan, terutama jemaat kita yang mengenali, yang bekerja sebagai barisan hadapan, supaya Tuhan terus melindungi dengan darahnya, supaya penyakit ini tidak dapat menjangkiti mereka. Terima kasih untuk kebersamaan kita sekali lagi. Saya percaya bahwa berkat Tuhan itu tidak akan berkurang walaupun kita berbakti bersama di dalam keluarga masing-masing dan di rumah masing-masing. Oleh itu, mari kita berdoa bersama-sama. Sekali lagi, saya pimpin di dalam suara pendengaran. Bapa di surga yang kami kenal, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pujian syukur kami kembalikan kepada-Mu ya Tuhan, karena berkat dan pimpinan-Mu lewat di dalam proses untuk ibadah kami, walaupun diadakan secara online. Tetapi Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu di dalam pujian, dalam penyembahan, terlebih firman-Mu yang kami nikmati bersama pada hari ini. Berkati setiap anak Tuhan yang sudah
menjalankan pelayanan pada hari ini. Kau terus berkati pribadi, bahkan keluarga, pekerjaan, kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan untuk berkat pimpinan-Mu di dalam kehidupan kami seminggu yang lalu, dan pada hari ini kami dapat berkumpul dengan keluarga untuk berbakti liwat di dalam online ini. Bapak, kami sekali lagi berdoa untuk beberapa minggu yang ke depan ini di dalam semua program gereja yang kami adakan, khususnya di dalam mengenalikan ibadah online ini, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya semua proses berjalan lancar dalam pimpinan penyataan Tuhan. Begitu juga untuk anak-anak Tuhan yang sudah dijadwalkan untuk melayani, Engkau berkati sepanjang persiapan seminggu yang ke depan ini, kesehatan, dan terlebih untuk persiapan di dalam pelayanan, penyembahan, dan juga yang membawa firman-Mu. Berkati pekerjaan kami, usaha kami, ataupun yang pelajar yang masih dalam keadaan bercuti, dan juga keluarga kami yang masih dalam perintah kawalan pergerakan bersyarat ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu supaya Engkau akan terus memberkati iman percaya kami kepadamu, dan terlebih Tuhan kami mohon perlindungan penyertaan-Mu lewat pribadi anak-anak Tuhan yang bertugas sebagai barisan hadapan yang mengendali penyakit ini di hospital. Kami berdoa untuk semua keperluan setiap jemaat-Mu. Kami tahu dalam keadaan-keadaan yang sukar ini, tapi pasti Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu, tidak pernah berkekurangan, dan lahir anak-anak Tuhan yang bisa bersama-sama membantu antara satu dengan yang lain. Kami yakin akan berkat Tuhan, kami yakin dengan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami untuk menempuh kehidupan yang sedemikian. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkaulah Tuhan kami yang hidup, Tuhan yang berkuasa atas hidup kami dan keperluan, dan memenuhi semua tuntutan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan yang menjadi perisai, kami tahu darah Tuhan sendiri yang melalui setiap kami, supaya kami sentiasa dijauhkan juga daripada jangkitan penyakit COVID ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami akhiri persekutuan atau ibadah kami pada hari ini, dan Engkau akan terus memimpin, memberkati kehidupan kami, keluarga kami, bahkan apapun yang kami lakukan. Kami tahu Tuhan berserta kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa pengucapan syukur kami dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam dan di atas nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.